Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas man huwa ya Rasulullah hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu semuanya, terutama mungkin ibu pembina dari IMSA. Salam silaturahim kembali dari kami yang di Pekanbaru. Mudah-mudahan harapan kita pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, manfaat, dan menimbulkan banyak kebaikan insya Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, nikmat iman yang paling tinggi, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat umur. Di antara kesempatan yang Allah berikan di zaman yang modern ini, kita diberi kemampuan oleh Allah bisa thalabul ilmi, sharing ilmu bersama meskipun lintas negara. Secara jasadiah tidak bertemu muka, namun kita bisa berjumpa dan seperti pada halakoh-halakoh seperti yang ada, meskipun ada yang mungkin waktunya berbeda ya ibu-ibu kalau di sana. Kalau di sini sudah menunjukkan waktu jam 9, kalau di sana kayaknya tadi ada yang sudah sudah waktu subuh ya ibu. Di daerah mana itu? Kalau waktu subuh di bagian barat di California ini baru subuh. Ya, di California subuh ya ini ya. Masya Allah, subhanallah, saya jadi lebih paham bahwa ternyata bumi Allah yang bulat itu Allah Maha Kuasa untuk membedakan waktu dalam satu waktu dengan apa yang berbeda. Itu subhanallah, Maha Suci Allah ya. Sholawat terangkai salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi Allah Agung, manusia pilihan, suri tauladan kita, syafaatnya yang kita nanti-nantikan di yaumil akhir nanti, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti himbauan Ibu host tadi, kita diperbanyak sholawat, mudah-mudahan dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah akan memberikan 10 sholawat dari satu sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan langsung menjawab sholawat dan salam dari kita. Insya Allah kita akan bersama Rasulullah di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bibarakatil Quran insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada sesi ini beberapa motivasi yang mungkin ibu-ibu sudah dapatkan dari arah mana saja, dari siapa saja tentunya yang berkompeten dalam bidang Al-Quran. Kali ini saya mengangkat tema tentang pentingnya penguasaan makharijul huruf dan sifatul huruf. Kalau dalam pertemuan yang kemarin kita mungkin membahas bagaimana tahsinul qiraah atau tahsinul Quran terkait dengan standar bacaan yang benar adalah lancar membacanya, tepat hurufnya, benar bacaannya. Di sini yang tepat itu adalah termasuk dari bagian makharijul huruf dan sifatul huruf. Ini sebagai pengantar mungkin. Jadi tahsin dianggap sudah paripurna adalah ketika membacanya lancar, ketika pengucapan hurufnya tepat, dan ketika hukum-hukum bacaannya itu benar. 3 standar ini yang paling minimal yang harus dikuasai oleh umat Islam dalam membaca Al-Quran. Waqala Imam Jazari mengatakan bahwa membaca mempelajari ilmu tajwid terkait dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, namun membaca Al-Quran bertajwid hukumnya fardu ain, seperti halnya sholat yang tidak bisa diwakilkan. Begitu pentingnya penguasaan hukum-hukum dalam bacaan Al-Quran
Lebih-lebih pada kita yang sedang, yang tengah, yang dalam proses menghafal Al-Quran, diharapkan penguasaan tahsinul qiraah sudah menjadi bagian yang terpenting yang tidak bisa terpisahkan. Di antara pentingnya kenapa kita harus menguasai makhrijul huruf, karena huruf-huruf Al-Quran dalam kaidah bahasa Arab, yang ketika Al-Quran diturunkan sesungguhnya tanpa titik semuanya. Kalau ibu-ibu juga pernah mengetahui, mungkin searching dan sebagainya, ada Al-Quran yang tanpa titik, ba tanpa titik, ta dan selanjutnya tanpa titik. Namun di masa sahabat diberi kemudahan untuk membedakan mana yang ba, mana yang nun, mana yang ta, mana yang ya, mana yang sa, mana yang shin. Di antaranya adalah bagaimana terkait dengan hakikat pemaknaan Al-Quran, bagaimana jika hurufnya tertukar atau hurufnya tidak tepat, maka salah satu yang kita minimalisasi atau yang kita antisipasi adalah kesalahan dalam pemaknaan atau pengartian. Mungkin ketika seperti dalam surah Al-Fatihah, mungkin ketika ada iyyaka na'budu, kita baca iya saja, maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya sudah jauh berbeda. Ketika pada lafaz itu diantara hal-hal yang harus kita minimalisasi, lebih-lebih ketika kita menghafal, karena kita sama tahu bahwa kemampuan otak penyerapan, kemampuan daya ingat kita yang Allah berikan cukup luar biasa. Diharapkan apa yang direkam dengan otak saat menghafal itu sudah bacaan yang paripurna dalam makhraj terutama, dan dalam tajwid, hukum-hukum tajwid khususnya. Begitu ibu-ibu. Maka penting sekali saat membaca Al-Quran, hukum tajwid juga jalan, makhraj, dan kenapa sering pada pesantren-pesantren yang juga masih dalam praktik penghafal Al-Quran itu yang sering dibahas itu hukum tajwid. Memang benar, hukum-hukum tajwid seperti tajwid dasar mulai dari mat, macam-macam mat asli, mat far'i dan seterusnya, mulai dari idgham, mendengung dan sebagainya. Namun tidak kalah pentingnya dalam pengucapan huruf itu harus seiring sejalan, selain dari tajwid hukum bacaan itu juga harus ada makhraj dan sifat. Begitu yang akan kita pelajari sedikit mungkin insya Allah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu juga sudah mendapatkan materi makhrijul huruf dan sifatul huruf. Mungkin ini hanya sifatnya pengulangan saja begitu. Ibu-ibu langsung pada materi pertama, makhraj itu berasal dari, kok nampak kecil ya Bu Reni ya? Minta diposisikan itu untuk slide-nya Bu Reni. Kecil gimana Ibu? Kayaknya udah kelihatan besar. Ini kok kecil ya Ibu ya? Sebentar Ibu. Iya, yang kayak awal tadi Bu Reni, mas kita coba. Tampilan yang yang utama. Ini tadi kan yang tampilan utamanya Ibu yang MC tadi. Sudah kelihatan Ibu? Kenapa ya ini ya kok bisa? Mbak Ina sudah kelihatan? Iya sudah, alhamdulillah. Iya. Lanjut di slide yang kedua. Makhrijul huruf itu khoroja, berasal dari kata khoroja. Sudah Bu Reni? Selanjutnya. Sudah besar ini? Sudah Ibu ya? Ya, sudah. Lanjut selanjutnya. Makhrijul huruf adalah jamak dari kata makhraj. Nah, makhraj itu kalau ditinjau dari bahasa Arab berarti isim makan, menunjukkan arti tempat yang berasal dari kalimat aslinya dari khoroja yang berarti tempat keluar, makhrij. Makhrij ditambah dengan makhrijul huruf ada tempat di mana
huruf hijaiyah memiliki tempat keluar yang berbeda. Ya, nanti kita akan pahami bahwa ada beberapa tempat makhrijul huruf dikenal dengan 5 tempat nanti di bawahnya. Itu tujuannya untuk membedakan di mana ada huruf yang berdekatan makhrajnya namun beda sifatnya. Ada yang satu sifat atau satu tempat keluar dengan beberapa sifat. Itu yang harus kita pahami nanti. Seperti contohnya mungkin bagaimana kita bisa mengetahui makhraj huruf itu dari mana keluarnya, maka salah satunya adalah dengan mematikan huruf hijaiyah tersebut. Contohnya ba sukun, berarti ketika disukun huruf ba, huruf hijaiyah yang disukun tidak akan bisa terbaca kecuali diawali dengan huruf hidup. Contohnya ba, dia akan muncul hanya akan bisa terbaca jika ditambah dengan abe begitu. Jadi hamzah di mana keluarnya a. Kalau cuma disukun dia tidak bisa, atau ditasydid. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui huruf hija itu keluar dari makhraj yang mana. Contohnya abba, berarti ba dari syafatain atau dua bibir. Contohnya nun, anna, berarti dia ujung lidah ke langit-langit, begitu. Itu salah satu contohnya. Nanti kita lebih bisa, kalau materinya ibu-ibu bisa membaca secara tertulis, namun nanti secara praktek kita akan lebih banyak di prakteknya. Lanjut Bu Reni. Jadi ada dua cara untuk mengetahui makhrijul huruf di mana huruf itu akan keluar. Salah satunya huruf itu disukun ditambah huruf hidup di depannya. Yang kedua huruf itu ditasydid. Sekarang macam-macam makhrijul huruf. Makhrijul huruf secara umum terbagi menjadi 5. Pertama al-jauf, artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Itu letaknya ada di rongga. Yang keluar dari al-jauf adalah huruf mad. Ya, huruf mad seperti a, i, u. Awal pertemuan yang pertama pernah saya sampaikan, selain dari penguasaan huruf hija yang asli, harokat, ya ibu-ibu diperhatikan ketika fathah harus terbuka secara sempurna. A, kasroh, i, lebih ke sedikit nyengir, sedikit tersenyum, tabasam, senyum. Terus duma, u. Jadi pengucapan duma harus memang bulat. Nuhiha, alhamdulillah, ar-Rahman, ar-Rahim, bu, begitu. Jadi pengucapan hurufnya itu al-jauf. Sekarang al-halqi atau halqiyah. Al-halqi atau halqiyah artinya tenggorokan. Tenggorokan ini dibagi menjadi 3. Ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu hurufnya ada hamzah dan a. Jadi ibu-ibu bisa, kalau biasa kita pakai a, i, u, a, i, u, a. Hamzah mempunyai sifat yang naber, punya tekanan pada pengucapan khusus huruf hamzah. Ketika waqaf dia harus hamzahnya nggak boleh lemah. Contohnya illa may yasha. Nah, dia harus ada tekanan pada huruf hamzah. Fis sama. Nah, dia harus ada hamzah. Dia punya naber tersendiri atau tekanan pada huruf hamzah itu tersendiri. A, i, huruf hamzah. Ketika waqaf dia harus an, ani, a, na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Nah, ini huruf hamzah. Yang kedua huruf ha yang ada di bawah. Ha, kita harus hati-hati pengucapan ha, jangan sampai tercampur dengan ha yang ada di tengah lidah. Ha punya sifat hamas, dia harus lirihnya suara. Dia punya sifat rukhawah, mengalirnya suara. Jadi tekanan ha harus tepat. Ha, hi, hu,
ha, hi, hu, ha, hi, hu, ah, hu, han, hani, hah, na, minal muhni, mahihan, haniha. Jadi pengucapan ha harus jelas. Contohnya wallahu billahi la ilaha illallah qul huwallahu ahad Allahu wallahi billahi. Nah, jadi tidak boleh qul huwallah bismillahi. Nah, dia harus ada haknya, harus jelas. Selanjutnya tengah lidah itu hurufnya ha dan ain. Ya, ha itu punya sifat hamash, ya, samarnya suara, punya sifat rukhawah, mengalirnya suara, yaitu ha. Itu jadi ketika pengucapan ha harus maksimal muncul dari tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, ah, hu, han, hani, hah, na, minal muhni, mahi, han, hani, ha. Contoh pada lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu, Al-Ahad, Al-Wahid, ya, nah itu ha. Jadi contohnya pada bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus menjadi kehati-hatian kita ketika pengucapan huruf ha itu harus stabil. Mau dia berharokat fathah, kasroh, dumah, sukun sebelum fathah, atau sukun sebelum kasroh, atau dia ketika panjang. Kalau tidak hati-hati, dia bisa sempurna di pengucapan dalam kondisi yang lain, bisa di yang lainnya lemah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ain, haim itu masih lemah. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Haim sama roh sama ha sifatnya masih sama. Begitu, itu ha. Kemudian yang tengah tenggorokan yang kedua adalah ain. Ain, a, ain, a, ain, na'budu, iyyaka na'budu, nasta'inu, abidum ma abadtum, itu ain. Jadi tekanan. Ketika ain disukun tinggal mudah aja ditekankan aja. Ta'budu, a'budu, ta'budu. Begitu. Selanjutnya untuk yang C, tenggorokan bagian atas adalah kha dan ghain. Nah, kha dia punya sifat isti'ala, dia punya sifat rukhawah. Isti'ala itu naiknya langit-langit. Jadi pengucapan kha dalam segala posisi dia harus tebal. Lebih-lebih isti'ala ketika fathah setelahnya alif, maka isti'alanya dan tebalnya 100%. Nanti akan kita kenalkan di sifat atau di sifat isti'ala itu yang kha, shad, dhad, dha, ghain, ya, khasu, dhatin, kil, qaf dan dha. Jadi ketika kha, ketika fathah setelahnya alif lebih tebal, kha. Karena kha tidak melibatkan lisan atau bibir atau syafatain, maka pengucapan kha tidak boleh terlalu kha. Kha lah jadi kha. Kha, khi, khu, akh, kha, khi, khu, akh. Akhraja, beda dengan ketika sukun ditipiskan akh. Nah, tidak. Akh, tidak. Atau terlalu tebal. Akh, tidak. Nah, kembalikan ke posisi a, terus matikan kha. Akhraja, yakhruju. Ketika kasroh dia posisi tebal tapi nisbi, agak lemah. Ikhrajan. Nah, yang ghain begitu sama dengan GH dalam bahasa Indonesia. Dia punya sifat isti'ala. Naiknya pangkal lidah
ke langit-langit. Ro, ri, ru, al. Dia punya sifat rukhawah, nggak boleh diputus. Contohnya pada lafaz ghairil maghdu. Nah, nggak boleh, harus rukhawah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Tidak boleh mag. Nah, itu nanti akan kita kenal dengan sifat yang berlawanan namanya syiddah. Dia tidak punya sifat syiddah yang terputus. Nah, rukhawah artinya mengalirnya suara sampai sifat huruf itu habis baru diucapkan ke huruf yang lain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu. Kita nanti selanjutnya coba gha, ri, hu, al, ghan, ghani, ghana, minal mughni, maghiran, ghani, gha. Selanjutnya yang kedua adalah al-lisan. Ya, lanjut setelah tenggorokan Bu Reni bertukar dengan al-lisan atau lidah, terbagi beberapa tempat. Ya, belum berpindah apanya? Materinya Bu Reni. Ya Ibu agak lambat kayaknya. Oh, sudah saya pindahkan. Ya. Al-lisan makhraj yang yang keluar dari lisan itu ada 10 bagian. Ya, kita awali dari pangkal lidah. Pangkal lidah yang keluar dari pangkal lidah adalah huruf qaf. Posisi qaf itu berdekatan dengan daging yang ada pada rongga lidah kita bagian belakang. Nah, qaf itu punya sifat isti'la. Jadi ketika pembunyian qaf harus tebal, lebih-lebih ketika fathah setelahnya alif. Ko, bukan ko. Bedakan dengan ko sama ko. Kalau ko itu masih di depan pangkal lidah, di makhraj kaf. Maka kurang waqala, qila, waqudu, waqulu. Nah, dia di pangkal posisi lidah bagian yang dekat lunak daging. Itu ko. Qiqu, ako, kukong, koni, kokona, minal mukoni, maqiqong, koni, ko. Nah, itu ko. Jadi memang ketika baca ko harus tebal sekali. Wa qalal insanu ma laha wa qalu qulubuna ghulf. Nah, ko ya begitu. Selanjutnya pangkal lidah paling belakang posisi menempel pada langit-langit atau tulang yang keras kita itu posisinya di depan qaf itu huruf K. Ya, K punya sifat hamash. Ya, punya sifat tawassut K. Jadi ya hamash munculnya lirihnya suara itu K, ak, K, I, ku, ak, K, I, ku, ak. Ya. Terus kukang kanikak naminal mukni makikang kanika. Ya, K. Juga pada lafaz alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya, K, dzikrak. Nah, dia di posisi depan huruf qaf. Ya. Jadi dia lebih ringan daripada qaf.
Selanjutnya yaitu lidah bagian tengah. Selanjutnya Bu Reni, ya ini agak cepat karena materinya banyak, harusnya tidak selesai untuk 2 kali pertemuan ya, bisa 1 semester. Tengah lidah naik ke langit-langit. Makhraj yang dikeluarkan dari huruf tengah lidah adalah jim, shin, ya. Ya, jim tidak boleh yang seperti orang Jawa mungkin jaja, ya. Jaja, dia di tengah, ja. Nah, kita ambil coba aja. Nah, tengah lidah, aja. Jaju, aja. Jujan jani jajana minal mujani majijan jani ja wal hajj bil hajj al hajj, tidak siang jaji, nah no tidak itu, tidak jaji tapi ja. Wan najmi an najmi jaji, nah, itu yang dia punya sifat qalqalah dan syiddah. Yang selanjutnya shin, ya, shin tengah lidah. Satu-satunya yang punya sifat tafashi itu adalah shin. Artinya shin punya sifatul hurufnya tafashi, artinya penuhnya udara ke dalam mulut. Jadi pengucapan shin tidak melibatkan bibir aslinya. Jadi tidak dibenarkan ketika shin bibirnya ikut terbuka. Contohnya, a'udzubillahi minasy. Nah, bibirnya ikut minasy. Nah, gitu. Perhatikan saya coba membunyikan shin yang tanpa bibir atas dan bibir bawah melibatkan. Coba. Sha, shi, shu. Nah, kalau shu pasti berubah karena dia melibatkan rumah, harus harus ada bibirnya, harus maju. Ya, jadi shin tidak melibatkan syafatain, hanya ada giginya. Asyaiton, ashhadu, wa ashhadu, syahidan. Nah, tidak syah atau syah. Itu contohnya yang tadi dibaca ibu yang qori tadi, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, syah tidak melibatkan bibir atau syafatain. Yang selanjutnya huruf yang tengah lidah adalah ya. Mudah ini, agak lebih mudah. Ya, ai, ya, ai, ya, iyaka, itu ya. Yang selanjutnya adalah huruf dha. Lidah bagian tepi itu nempel ke gigi geraham atas. Boleh dua-duanya atau boleh salah satu, kanan atau kiri. Itu huruf dha. Jadi pengucapan bo adalah bo, ya. Bedakan dengan do. Nah, secara makhraj sudah benar, secara sifat belum ikut pada sifatnya bo. Bo punya sifat dia istiqalah, dia punya sifat lughawah, dia punya sifat isti'la, naiknya langit-langit, dia punya sifat itbaq, mengumpulnya suara. Maka pengucapan huruf do tidak boleh longgar di bagian lidah bagian ujung. Contohnya do. Nah, itu sudah benar secara makhraj, sifat tak ikut. Jadi harus do, maghdubi, bo. Ketika waqaf dia harus istitolah. Fil arum, bukan fil ard. Nah, fil ard. Kenapa? Karena bo punya sifat rukhawah. Apa rukhawah tadi? Mengalirnya suara saat dipasang sukun. Tidak langsung syiddah diputus ard. Nah, fis samawati wal arum. Nah, istitolah itu menarik kembali atau memanjangkan lidah setelah dia sukun. Arum. Nah,
Kalau saya pisahkan nah begitu. Ya, fil arum. Nah, begitu. Itu bo. Ya, bedakan dengan suara saya yang kedua. Do, do, bo. Do, bo. Do, bo. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, begitu. Itu karena lidah pangkal lidah naik. Karena ngumpulnya suara pada pangkal lidah. Begitu. Selanjutnya, Bu Reni. Yang selanjutnya adalah harful lam. Ya, belum berpindah, kita tunggu. Ya. Huruf lam makhrajnya adalah ujung dua tepi lidah, bukan ujung saja. Jadi, bagian kanan dan kiri. Nah, menempel pada gusi gigi seri atas. La, li, lu, al, bukan al. Nah, tidak ujung. Al. Nah, gitu. Nah, jadi tidak dibenarkan ketika ada membaca lam itu keluar al. Nah, alham harus di gusi al gusinya al. Ya. Lalilu al. Kalau lam penuh sampai ke samping kanan dan kiri pada ujung lidah, bukan hanya fokus ke ujung lidah. Ya, lulallalilal naminal mulnimalilal itu lam. Alhamdulillah. Khusus pada lam sukun berhati-hati, kita perhatikan jangan sampai tawallud. Biasa kita sering mendengar orang baca Al-Quran, contohnya gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila, nah itu namanya tawallud. Ya, melebihkan suara dari huruf itu. Sementara lam bukan qalqalah, tidak diqalqalahkan. Bila haqqi, nah, bila haqqi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, cara menghentikan itu jika kita menemukan adalah dengan menekan lidah ke makhrajnya saat sukun. Jangan dilepas belum sifat lamnya habis. Alham, langsung ke huruf selanjutnya. Bilham, bila, nah bila, bilham, al-mustaqim, al-qamar, nah itu lam. Itu yang biasa harus dihati-hati. Yang selanjutnya adalah yang sama makhraj dengan lam itu huruf nun, ujung lidah. Kalau tadi lam ujung lidah tepi sampai kanan dan kiri ke gusi gigi, ini lam nun adalah ujung lidah ke gusi kedua gigi seri, gusi dua gigi seri. An, nani, nu, an, nani, nu, an, nunan, naninan, naminal, munni. Ketiga una, maninan, nanina. Ya, nun. Jadi tidak dibenarkan kadang menemukan murid-murid anak-anak nunnya itu cedal ya. An, ya. Qul a'udzu birabbin nas bin. Nah, itu kalau kita selaku guru tidak teliti tidak akan terdeteksi jika sensitivitas telinga kita tidak main di sana. Qul a'udzu birabbin nas wan nazi'ati ghurqa wan nasyiqati nashqa nah begitu. Terus yang selanjutnya awal punggung ujung lidah yaitu ro. Nah, ro di sini adalah punggung bukan ujung. Nah, punggung itu menyentuh, tidak ditekan. Takrir, dia ro punya sifat satu-satunya yang punya sifat takrir, bergetar. Namun getarannya tidak seperti orang kita ya. Mungkin cocok kalau orang apa ya di luar sana ya, yang ibu-ibu di sana ya mudah ya, biasanya pakai bahasa Inggris. Namun tidak itu. Ya kalau Indonesia masih bergetarnya kayak roti, rasa, ragu-ragu. Nah, masih itu. Tapi kalau yang kita orang yang pakai selalu bahasa Inggris, lidahnya agak ke belakang dan direnggangkan kayak
roti, roti, bukan itu. Nah, bukan itu, bukan yang pertama dan bukan yang barusan, tapi punggung ujung lidah nempel ke beri. Ro, ro, ya tebal, ro. Ketika kasroh tipis, ri, ro, ri, ru, aru, ro, ri, ru, aru, ro, ri, ru, aru, ro, ron, ro, ri, rorna, minal murni mari, ror, ri, ro, ro. Kalau ketika dumah, tashkurun, la'allakum tashkurun, wa arsala, nggak boleh aru, aru. Nah, mau nembalkan jadi aru, bukan aru. Ada kembalikan ke makhrajnya a fathah, ro sukun tebal, aru. Wa arsala alaihim tayran ababil, wa arsala alaihim yursilis samaa alaikum midrara takrira. Nah, begitu. Itu yang roh. Lanjut Bu Reni. Selanjutnya adalah punggung ujung lidah. Nah, hurufnya yang keluar dari makhraj punggung ujung lidah ada 2 gigi seri. Itu adalah ta, dal, to. Ya. Sekarang kita ke huruf to dulu. To adalah punggung. Kalau tadi ujung, sekarang punggung ujung lidah pada posisi pangkal gigi seri. Yang kan kena gigi serinya. To, 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 ti, tu, apa, to, ti, tu, apa, ya. Utang qanitatana minal muqanimati qanita. Ya. Po juga punya sifat isti'la, punya sifat qalqalah, punya sifat syiddah, punya sifat itbaq. Maka beda dengan pengucapan to, 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 to. Ya, kembali seperti keterangan awal bahwa huruf isti'la yang 7 ketika fathah setelahnya alif dia akan maksimal. To, toha, tosim, mim. Begitu, to. Ya. Selanjutnya dal. Nah, punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri. Sama seperti tadi, nah, tapi sedikit berbeda dengan po. Ya, satu makhraj, mutajanisain. Da, da, di, du, ada, bukan da, tidak keluar, atau ditekuk ujung lidahnya ke belakang menjadi seperti danya orang Indonesia. Dada, yang itu. Dari dulu, pakai da, itu yang tidak digunakan ketika baca Al-Quran. Jadi di ujung tidak menggunakan ujung lidah, tapi punggung ujung lidah ke pangkal gigi seri. Dadi, du, ada, du, dan, dani, dadana, minal, mudani, madi, dan, danida. Contohnya al-ahada, al-wahida, ahada, yuwahidu. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga, yang punggung ujung lidah adalah ta. Jadi ta punya sifat hamzah, namun tidak boleh hanya angin yang keluar, karena hamzah artinya angin yang samar. Jadi nggak boleh sampai ya. Tabat yada tabat, itu tidak dibenarkan. Cukup ta, ti, tu, at, ta,
ti, tu, at, tabbat, yada, tabbat. Nah, tidak sampai cap. Ya, begitu. Tati, tu, at, tati, tu, at, tati, tu, at, tutan, tanitat, naminal mutnimati, tanita. Jadi hembusnya angin saja. Ya. Selanjutnya yang E, ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Ya. Nah, sehingga muncul dari celah itu ada angin. Itu hurufnya ada so, sod, zai, dan sin. Nah, sod termasuk juga huruf isti'la dan huruf itbaq. Apa tadi isti'la? Naiknya pangkal lidah. Itbaq ngumpulnya suara. Terus sod, zai, sin punya sifat sofir. Apa itu sofir? Seruisnya. Sofir, seperti suara burung, desisnya itu. Jadi, nah, turunkan ujung lidah ke bagian gigi seri bagian bawah. Seperti so, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin, as-saimin, as-salatu, as-salawatu, sallu 'alan nabi. Jadi so. Kenapa tidak so? Ya. Kalau so setara makhraj benar, sifat nggak ikut. Nah, begitu. Selanjutnya zai, ya, zai sama. Ujung lidah ke bawah, za, az, za, zi, zu, az, idza zulzila, nggak boleh lemah. Idza zulzila, ya. Kalau dalam pengucapan Indonesia seperti Zainuddin MZ, nggak boleh Zainuddin MZ, Zainuddin. Nah, za, zi, zu, az, iz, uz. Pada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha anzala yunazzilu, ya, begitu za. Selanjutnya sin, ya, punya sifat yang sama dan punya sofir yang sama dengan sod dan sin. Seperti biasa, sin lebih mudah. Sa, si, su, as, assalamu, fis samai, fis samawati. Nah, mudah itu. Asisu, as, susan, sani, sasna, sifat rukhawanya. Susan, sani, sasna, minal muslimasi, sanisa. Nah, begitu. Selanjutnya adalah punggung ujung lidah. Nah, punggung. Kalau tadi ada ujung, terus pangkal ujung lidah, sekarang tengah lidah dan punggung lidah. Nah, punggung ujung lidah. Nah, kalau ujung berarti punggungnya. Pada posisi menempel gigi seri atas. Nah, hurufnya ada ta, ada zal, ada wo. Keluar sedikit saja apanya, lidahnya. Contohnya pada kita yang tipis dulu, yang istifal, ta, ti, su, as, ta, ti, su, as, tusan, tani, tasna, minal muslimati, sanisa. Itu ta. Terus zal, ya, ujung lidah nyentuh ke 2 gigi seri atas. Zazizu, az. Nah, ingat zal bukan kol-kolah, maka jangan sampai ad. Ya. Zazizu, az. Zazizu, az. Dzan, zani, zazna, minal muzni mazidan,
azani dza. Ya. Contohnya dzakkara yudzakiru alladzina yadhkuruna yukadzibu kadzaba. Nah, dzal. Tidak ada desis sama sekali ketika pengucapan huruf dzal. Ya. Allah sama makhluknya dengan dzal, karena satu makhluk ditebalkan saja. Allah. Allah. Dza. Allah. Allah. Ya. Kenapa dia tebal? Beda dengan dha. 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 Nah, lagi-lagi sifat Allah adalah isti'la dan itlaq. Tebal. Ya Allah. Dha. Allah. Dha. Allah. Nah, lebih tebal gitu. Contohnya, innallaha la yuhibbul zalimin. Zalimin. Bukan dha. Nah, ya. Ini internetnya agak apa nih kayaknya. Ya. Lanjut Ibu. Sudah selesai. Selanjutnya adalah asyafatain. Ya, tinggal 2 makhraj. 1 malam selesai ya. Makhraj asyafatain adalah 2 bibir. Ya, asyafatain 2 bibir. Yang keluar dari makhraj syafatain adalah fa, ba, mim. Wow. Af. Nah, makhraj fa, bibir bagian dalam itu menyentuh, menempel ke gigi seri atas, bukan yang fa, nah, tapi fa. Coba kita sukun, sebelumnya fathah, af, 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 fa, fi, fu, af, idah, af, idah. Nah itu fa. Terus ba, berikutnya kedua bibir, keadaan tertutup. Ba, ab, aba, ba, bi, bu, aba, aba. Nah, begitu. Terus mim, ya, sama. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Ya. Terus waw, ya, ngambil waw itu kedua bibir monyong ke depan. Jadi pengucapannya waqala, bukan wa, tapi waqalal insanu malaha wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza. Nah, wa ambilnya wa begitu, bukan wa begitu. Ya, sudah. Asyafatain contohnya au, yau, nah, yauma idin, aufa. Ya. Selanjutnya adalah yang makhraj yang kelima, yang terakhir adalah khayshum, artinya rongga hidung. Ya, silakan diganti Bu Reni. Ya. Al khayshum yaitu pangkal hidung. Nah, ini tempat untuk keluarnya gunnah. Ya, semua gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa, samar dalam praktek ada gunnah, termasuk pada bagian dari gunnah. Terus yang kedua gunnah musyaddadah, nun tasydid, mim tasydid. Yang keempat iklab, mau yang tertutup atau yang terbuka karena bacaan iklab, atau ikhfa syafawi ada 2 wajah. Tentunya wahum bi'ibadatihim atau wahum bi, nah, dua-duanya benar. Ibu terserah. Nah, jadi khayshum bahasa Jawanya berengengeng, nah, bergetarnya. Itu tanda, salah satu tanda ketika gunnahnya sudah jalan itu ketika dipencet hidungnya nggak muncul dia. Contohnya nggak bisa bunyi. Contohnya wan nazi'ati gharqa, dipencet wan, nah, macet dia, itu berarti khayshum sudah bisa. Begitu kira-kira Ibu untuk yang makharijul huruf. Silakan untuk didiskusikan bagaimana. Kembali kepada moderator.